Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar hukum Newton tentang gerak. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas hukum 1 Newton, hari ini kita akan membahas hukum 2 dan 3 Newton beserta macam-macam gayanya. Di hukum 1 Newton, itu berkaitan dengan gerak suatu benda ketika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0 atau sigma F itu sama dengan 0. Pada keadaan seperti ini, kecepatan benda adalah tetap atau benda mengalami gerak lurus beraturan. Kita katakan bahwa benda tidak mengalami percepatan atau percepatannya 0. Lalu, bagaimana jika pada benda bekerja sebuah gaya saja atau beberapa gaya yang resultannya tidak sama dengan 0? Nah, kita bahas bersama melalui fenomena berikut ya, teman-teman. Jadi, di sini ada sebuah gambar seseorang sedang mendorong sebuah gerobak. Ketika kamu mendorong gerobak tersebut, maka gerobak akan mulai bergerak. Semakin kuat kamu mendorongnya, maka akan semakin cepat pula gerobak tersebut bergerak. Tetapi, bagaimana ya jika gerobak tersebut kamu kasih beban? Kira-kira apa yang terjadi? Nah, pasti kamu merasa lebih berat kan saat mendorong gerobaknya. Dan tentunya gerakannya juga lebih lambat dari sebelumnya. Nah, hal ini yang akan kita bahas. Jelas ada kaitannya antara massa, resultan gaya, dan percepatan yang ditimbulkan. Kaitan antara percepatan, resultan gaya, dan massa inilah yang diselidiki oleh Newton sehingga ia berhasil mencetuskan hukum keduanya tentang gerak yang dikenal sebagai hukum 2 Newton. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan hukum 2 Newton itu? Hukum 2 Newton adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma F sama dengan M dikali A atau A sama dengan sigma F dibagi dengan M, di mana A itu adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat dan sigma F itu adalah resultan gaya satuannya Newton, lalu M adalah massa benda satuannya kilogram. Berdasarkan fenomena yang tadi tentang hukum 2 Newton itu adalah ketika kita mendorong benda atau mendorong gerobak tersebut dengan lebih kuat, maka percepatannya itu akan menjadi lebih cepat karena sigma F itu berbanding lurus dengan percepatannya. Semakin besar kita memberikan gaya dorong, maka percepatannya akan semakin besar. Lalu ketika diberikan beban yang lebih berat atau diperbesar massanya, maka percepatannya kan akan semakin lambat. Hal itu dikarenakan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massa, maka percepatannya akan semakin kecil. Begitu juga semakin kecil massa, maka percepatannya akan semakin besar. Jadi itulah yang dimaksud dengan hukum 2 Newton ya, teman-teman. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Di hukum 3 Newton di sini ada sebuah gambar di mana menggambarkan roket yang akan mulai meluncur. Kira-kira teman-teman pernah berpikir nggak sih, kenapa ya roket tersebut bisa meluncur? Jadi jawabannya adalah ketika sebuah roket tersebut mengandung tangki yang berisi hidrogen cair dan oksigen cair, kedua bahan bakal bercampur dalam ruang bakar, sehingga terjadi pembakaran yang menghasilkan panas. Gas panas ini menyembur keluar melalui pipa yang terletak pada ekor roket.
Jadi, di sini roket mengerjakan gaya pada gas panas dalam arah vertikal ke bawah sebagai aksi dan timbullah reaksi yaitu berupa gaya dorong vertikal ke atas pada roket yang dikerjakan oleh panas gas. Akibat reaksi ini, roket terdorong ke atas. Nah, jadi itu ya jawabannya teman-teman, kenapa roket bisa meluncur. Menurut Newton, hukum 3 Newton ini dinyatakan bahwa gaya hanya hadir jika sedikitnya ada dua benda yang berinteraksi. Pada interaksi ini, gaya-gaya selalu berpasangan. Jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B mengerjakan gaya pada benda A. Gaya pertama dapat disebut sebagai gaya aksi dan gaya kedua disebut sebagai gaya reaksi. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma F aksi sama dengan negatif sigma F reaksi. Kenapa ya? Pada sigma F reaksi ini dia bernilai negatif karena untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Jadi sigma F aksi itu sama dengan negatif sigma F reaksi. Kalau kita lihat pengertian dari hukum 3 Newton dan fenomena yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi F aksi dan reaksi dari fenomena tersebut yaitu roket yang menyemburkan gas panas ke bawah sebagai aksi dan sebagai reaksinya adalah gas panas yang mendorong roket bergerak vertikal ke atas. Jadi gitu ya teman-teman untuk hukum 3 Newton. Tetapi karena ada gaya aksi reaksi, apakah aksi dan reaksi ini dapat saling meniadakan ya teman-teman semua? Jawabannya adalah aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Jika aksi disebabkan oleh benda A yang bekerja pada benda B dan reaksi yang disebabkan oleh benda B yang bekerja pada benda A, aksi dan reaksi tidak akan bekerja pada benda yang sama, sehingga aksi dan reaksi tidak bisa saling meniadakan. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam gaya. Macam-macam gaya untuk sistem dua benda terdapat gaya-gaya, yaitu yang pertama gaya berat dilambangkan dengan W. Gaya berat didefinisikan sebagai gaya tarik bumi terhadap suatu benda bermassa M menuju pusat bumi. Arah gaya berat adalah ke bawah, yaitu menuju pusat gravitasi bumi. Secara matematis, untuk gaya berat itu dirumuskan W sama dengan M dikali G, di mana W itu adalah gaya berat, satuannya Newton, lalu ada M yaitu massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi, yang satuannya meter per sekon kuadrat. Kita akan menggambarkan gaya berat pada beberapa bidang. Di sini ada bidang horizontal, ada bidang miring, bidang vertikal, atau bidang yang seperti pada gambar nomor 3 ya, dia bendanya menggantung. Nah, pada gambar tersebut, vektor berat suatu benda di bumi selalu kita gambarkan berarah tegak lurus ke bawah dimanapun posisi benda diletakkan. Apakah benda pada bidang horizontal seperti pada gambar nomor 1, apakah benda pada bidang vertikal seperti gambar nomor 2 atau seperti gambar nomor 3, atau pada bidang miring seperti gambar nomor 4. Selanjutnya ada gaya normal dilambangkan dengan N. Gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak atau benda melakukan aksi, bidang melakukan reaksi. Arah gaya normal selalu tegak lurus pada bidang. Bidang di sini adalah bidang sentuh antara
gaya antara benda satu dengan benda lainnya. Di sini adalah beberapa gambar gaya pada gaya normal ya. Perhatikan, gaya normal bekerja pada bidang sentuh antara dua benda yang saling bersentuhan dan arahnya yaitu selalu tegak lurus pada bidang. Jika bidang sentuh antara dua benda adalah horizontal, maka gaya normalnya adalah vertikal seperti pada gambar yang pertama. Lalu jika benda sentuhnya vertikal, arah gaya normalnya yaitu horizontal seperti pada gambar yang kedua. Dan pada gambar yang ketiga itu arah gaya normalnya yaitu ke bawah. Dan pada gambar yang keempat, jika bidang sentuhnya miring membentuk sudut terhadap horizontal, maka gaya normal L-nya juga miring. Dan gaya normal ini sendiri secara matematis, gaya normal tidak dapat dituliskan secara tetap karena besar gaya normal tergantung pada posisi dan keadaan serta bidangnya. Selanjutnya ada gaya gesek, yaitu gaya sentuh antara dua bidang permukaan, yaitu permukaan benda dan permukaan bidang lintasan timbul karena adanya kekasaran permukaan bidang tersebut. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi di sini ada sebuah balok yang diletakkan di atas lantai, diberikan gaya ke kanan. Nah, gaya gerak bendanya adalah ke kanan, maka gaya geseknya selalu berlawanan arah, yaitu ke kiri. Gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu ada gaya gesek statis atau dilambangkan dengan Fs, lalu ada gaya gesekan kinetis, yaitu dilambangkan dengan Fk. Apa yang dimaksud gaya gesek statis? Yaitu gaya gesek yang dialami oleh benda pada saat benda tersebut tepat akan bergerak. Secara matematis dirumuskan Fs sama dengan mu S dikali dengan N, di mana mu S itu adalah gaya gesek statis di satuannya Newton, lalu mu S adalah koefisien gesekan statis dan N adalah gaya normal. Lalu apa bedanya dengan gaya gesek kinetis ya teman-teman? Gaya gesek kinetis yaitu gaya gesek yang dialami oleh benda pada saat benda tersebut bergerak relatif terhadap lintasan. Jadi beda ya dengan gaya gesek statis tadi. Kalau gaya gesek kinetis yaitu sudah bergerak dan gaya gesek statis itu benda baru tepat akan bergerak. Secara matematis, gaya gesekan statis dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fk sama dengan mu K dikali N. Di mana Fk adalah gaya gesek kinetis, satuannya Newton, mu K adalah koefisien gesekan kinetis, dan N adalah gaya normal, satuannya adalah Newton. Selanjutnya ada gaya tegang tali dilambangkan dengan T. Gaya tegang tali ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh tali untuk menarik atau menahan benda, seperti halnya gaya normal. Gaya tegang tali tidak memiliki persamaan yang tetap karena besarnya gaya tegang tali tergantung pada posisi tali ketika menarik atau menahan benda. Nah, arah gaya tegang tali selalu menarik benda. Kita lihat di sini ada gambar 3 balok yang dihubungkan dengan tali dan diberi gaya sebesar F ke arah kanan. Misalkan benda A, B, dan C yang terletak di atas lantai dihubungkan dengan 2 utas tali yang berbeda. Jika C ditarik dengan gaya F, maka A dan B juga ikut tertarik. Ini karena ketika C ditarik, tali 1 dan tali 2 itu tegang, maka kedua ujung tali yang timbul tegangan tali atau diberi lambang dengan T. Jika tali dianggap ringan atau beratnya dapat diabaikan, gaya tegang tali pada kedua ujung tali untuk tali yang sama dianggap sama besar. Misalnya,
pada benda A dan B dihubungkan oleh tali yang sama, kita sebut sebagai T1. Oleh karena itu, tegang tali pada kedua ujung tali 1 sama besar, yaitu T1. Demikian juga untuk B dan C dihubungkan oleh tali yang sama, kita sebut dengan T2. Maka tegang tali pada kedua ujung tali 2 juga sama besar, yaitu T2. Selanjutnya, kita akan menggambarkan gaya-gaya. Beberapa contoh penggambaran gaya dan arahnya pada berbagai macam keadaan dan posisi benda. Yang pertama itu benda terletak pada bidang miring. Pertama, kita akan menggambarkan gaya berat, itu selalu ke bawah ya tadi. Lalu ada gaya normal, itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Jadi ketika bidang miring, gaya normalnya juga miring. Lalu benda tersebut diberi gaya ke atas sebesar F, maka gaya geseknya adalah berlawanan arah dengan gaya beratnya, dengan gaya geraknya. Jadi gaya geseknya yaitu ke bawah. Selanjutnya, benda pada bidang datar. Di sini ada sebuah balok yang diberikan gaya ke kanan, maka gaya geseknya akan berlawanan arah, yaitu ke kiri. Gaya normalnya ke atas karena tegak lurus dengan permukaan sentuh bidang, dan gaya beratnya tentunya selalu ke bawah. Selanjutnya pada bidang vertikal, di sini diberikan sebuah gaya dia didorong ke atas, maka bendanya akan bergerak ke atas sehingga gaya geseknya akan berlawanan arah, yaitu ke bawah. Lalu ada gaya beratnya selalu ke bawah, dan gaya normalnya akan membentuk horizontal karena tegak lurus dengan bidang sentuhnya yang berupa vertikal. Dan yang terakhir, ini ada dua buah benda yang dihubungkan dengan katrol. Kita bahas benda yang pertama ya. Yang pertama itu yang di atas, yaitu ada gaya berat, tentunya itu ke bawah, menuju bawah, dan gaya normalnya ke atas, tegak lurus dengan permukaan bidang sentuhnya. Lalu karena benda tersebut dihubungkan dengan tali pada katrol, maka terjadi gaya tegang tali T1 itu ke kanan, maka gaya geseknya akan berlawanan arahnya, yaitu ke kiri. Lalu pada gambar yang B, yang gambar benda yang kedua, itu gaya beratnya adalah ke bawah, selalu menuju ke bawah. Tetapi tidak memiliki gaya normal karena pada benda yang kedua ini bendanya menggantung, tidak ada bidang sentuh antara balok dengan lantainya. Jadi yang ada hanya gaya tegang tali ke atas. Jadi itu adalah beberapa contoh penggambaran gaya dan arahnya pada berbagai macam keadaan dan posisi benda. Cukup sekian video pembahasan hukum 2 dan 3 Newton beserta macam-macam gaya. Jumpa lagi di next video. Jika bermanfaat boleh di-share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.